Oke, cerita ini diawali oleh seorang ahli pembuat parfum yang terobsesi menciptakan parfum paling sempurna meski harus menggunakan cara kecil. Pemuda itu bernama Grenoble. Ia lahir dari seorang ibu penjual ikan di lingkungan kumuh Prancis. Grenoble dibesarkan di sebuah panti asuhan. Ia tumbuh berbeda dibanding anak-anak seusianya karena memiliki indera penciuman yang superior. Wood. Warm stones. Scene berpindah di mana di usia remaja, Grenoble bekerja sebagai buruh kasar. Dan suatu ketika, ia diajak oleh majikannya ke Paris untuk mengantarkan barang. Disinilah, untuk pertama kalinya Grenoble menemukan sebuah aroma langka yang memikat hatinya. Aroma ini ternyata berasal dari gadis penjual buah. Singkat cerita, karena terlalu penasaran, Grenoble tak sengaja membunuh gadis ini. Put on your wig. Gagal menemukan aroma langka, keberuntungan menghampiri Grenoble ketika ia diterima bekerja sebagai peracik parfum di toko milik Pak Tua yang bernama Baldini. Berkat bakat luar biasa yang dimiliki Grenoble, toko Baldini yang semula hampir bangkrut jadi berjaya kembali. Namun, Grenoble belum berpuas diri dengan keberhasilannya ini. Ia harus terus terobsesi membuat parfum yang sempurna seperti yang pernah ia temui dari aroma gadis penjual buah. Sampai-sampai Grenoble melakukan hal di luar dugaan, yaitu dengan mencampurkan bangkai binatang di dalam racikan parfumnya. Sebab itulah yang membuat Baldini marah dan menyarankan Grenoble untuk pergi ke wilayah Greece. Atas saran Baldini tersebut, Grenoble pergi ke Greece untuk menuntaskan obsesinya membuat parfum sempurna. It's an experiment with... Ketika tiba di Greece, obsesi Grenoble menjadi semakin liar. Ia memperdaya para gadis dan membunuh mereka satu persatu untuk diambil sari tubuhnya dan dijadikan racikan bahan parfum. Mulai dari rekan kerja wanitanya hingga wanita penghibur dan para anak-anak bangsawan, Grenoble menculik dan membunuh wanita-wanita tersebut secara sadis dan misterius, sehingga membuat kegaduhan di kota Greece. Time to go in now. Lalu dengan kesepakatan bersama, pemerintah di kota Greece memperlakukan jam malam layaknya PPKM untuk menghindari kejadian serupa. Arrest every gypsy in Provence and every beggar and every... Want their virginity, so it seems to me like he won't stop killing.
Namun pada suatu ketika, ada seorang biarawati yang tak luput dari kebiadaban Greenwell. Sontak kejadian itu membuat si pendeta terkejut lalu lari ketakutan setelah melihat mayat si biarawati tersebut. Sehingga situasi di Grace makin gaduh dan membuat kepanikan. Hingga kemudian, Greenwell bertemu dengan Laura, wanita cantik berambut merah yang memiliki aroma tubuh seperti gadis penjual buah. Mendapatkan Laura bukanlah hal mudah karena ia adalah anak dari saudagar kaya raya bernama Anthony. What do you want to know? Scene berpindah di mana Laura beserta keluarganya memutuskan untuk pindah dari desa karena dirasa kurang aman. Namun tanpa sepengetahuan dari mereka, Greenwell juga mengikutinya. Pada saat malam hari, di mana ayah dan penjaga sedang tertidur, begitu juga dengan Laura yang tengah tertidur pulas. Tiba-tiba, masuklah Greenwell ke kamar Laura tanpa diketahui satu orang pun. Dan disitulah Greenwell melancarkan aksinya dengan membunuh Laura dan mengambil sari-sari aroma tubuh Laura untuk memuaskan obsesinya sebagai campuran parfum. Di sini scene berpindah di mana Greenwell ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan dan akan menjalani hukuman. Namun sebelum Greenwell menjalani hukumannya, kejadian yang sungguh luar biasa ini terjadi, di mana Greenwell menuangkan sedikit parfum buatannya, yang di mana parfum tersebut terbuat dari sari-sari aroma tubuh Laura. Gloria Patri. Seketika, semua orang yang akan menyaksikan hukuman tersebut seolah-olah dibuat tersihir oleh aroma parfum buatan Greenwell tersebut. Begitu juga dengan Algojo dan seorang pendeta. Seketika, semua orang yang tadinya jengkel dan emosi kepada Greenwell tiba-tiba menjadi orang yang sangat mengagumi Greenwell dan menyembahnya sebagai orang yang membawa cinta kasih. Karena hal tersebut, Greenwell diampuni segala kejahatannya dan hukumannya dibatalkan. Setelah hukuman tersebut dibatalkan, Greenwell memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan entah kemana. Ia terus berjalan tanpa arah tujuan. Sampai ketika langkah Greenwell terhenti di suatu tempat yang dimana tempat tersebut terdapat segerombolan manusia yang tengah kelaparan. Dan dengan sengaja Greenwell menuangkan parfumnya tersebut ke seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba dengan rakusnya gerombolan manusia tersebut menyerang dan memangsa Greenwell. Dan di akhir cerita film ini dikisahkan dengan kematian Greenwell. Dan film ini tamat. Oke sobat rebahan, jangan lupa like, share, and comment video ini. Dan tekan tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten auran kami. See you next video and keep positive vibes.